وعن إرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة وجعلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موضعة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله واسمع وطاعتي وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat berkesan sehingga hati kami terharu dan air mata kami bercucuran. Maka kami pun menyapanya, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini pesan perpisahan. Untuk itu, berilah kami wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian seorang budak hitam Habsyi, karena sesungguhnya siapa yang masih hidup sepeninggalku niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunnah khulafat ur-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jauhilah pula oleh kalian perkara-perkara baru, bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat." Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dalam Sahih Sunan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad taraktukum ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halikun. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnah khulafai rasyidina al-mahdina wa uddu alaiha bin nawajid wa alaikum bitta'ah wa in abdan habasyiyan fa innama al-mu'min kal jamali al-anfi haithuma ida angkada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama dan hujah yang sangat jelas. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tersesat darinya setelahku kecuali orang yang binasa. Barang siapa dari kalian yang masih hidup, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada apa yang telah kalian ketahui dari sunahku dan sunnah khulafa ur-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Wajib atas kalian untuk taat sekalipun kepada seorang budak dari negeri Habasyah, karena seorang mukmin itu laksana unta yang dicocok hidungnya. Kemana saja dia dituntun, maka dia akan mengikuti." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u wa in ista'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengarkanlah dan patuhlah
sekalipun kalian diperintah oleh seorang budak dari negeri Habasyah yang kepalanya itu seperti kismis. Riwayat Bukhari. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu illa mata maitata jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar, karena tidaklah seseorang memisahkan diri dari jamaah sejauh 1 jengkal, lalu dia meninggal dunia, melainkan dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Riwayat Bukhari. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ta'atu ala mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuh dan taat adalah wajib atas seorang muslim, baik pada sesuatu yang ia sukai maupun yang ia benci, selama dia tidak diperintahkan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Namun, jika dia diperintahkan untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Riwayat Bukhari. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah meninggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Riwayat Malik secara mursal dan Al-Hakim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sanadnya hasan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sekelompok dari umatku yang senantiasa membela kebenaran. Orang yang menghina mereka tidak dapat membahayakan mereka hingga datang urusan Allah, sedang mereka tetap seperti itu. Riwayat Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hal asa rajulun yablughu al-hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitab Allah fama wajadna fihi halalan astahalalnahu wa ma wajadna fihi haraman harramnahu wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, telah dekat waktunya seseorang menerima hadis dariku, sementara dia sedang bersandar di depannya. Lalu dia berkata, antara kami dengan kalian hanya terdapat kitabullah. Maka apa saja yang kami dapatkan halal di dalamnya, maka kami menghalalkannya. Dan apa saja yang kami dapatkan
haram di dalamnya, maka kami mengharamkannya. Sesungguhnya apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Sunan Ibnu Majah, Ad-Darimi dan lainnya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Orang yang telah kawin yang berzina, qisas pembunuhan. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaah. Riwayat Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة ضد شبرا فقد خلع ربعة الإسلام من عنقه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah walaupun sejengkal, maka berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya. Riwayat Abu Daud. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت يوما الصلاة قال إني سألت الصلاة الرغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي 3 فأعطاني 2 ورد علي 1 سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, lalu beliau memanjangkannya. Maka ketika telah selesai, kami, para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, pada hari ini engkau telah memanjangkan sholatnya. Beliau menjawab, sesungguhnya aku telah melaksanakan sholat dengan penuh suka dan duka. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 hal untuk umatku. Maka dia memperkenankan yang 2 hal dan menolak yang 1 hal. Aku memohon agar umatku tidak dikalahkan oleh musuh selain dari mereka orang kafir. Maka Allah memperkenankannya, dan untuk tidak dibinasakan oleh banjir. Maka Allah memperkenankannya, dan aku memohon kepadanya agar umatku tidak berpecah belah, tetapi dia tidak memperkenankannya. Riwayat Ibnu Majah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفرق الجماعة مات ميتة الجاهلية ومن قاتل تحت راية
إمية يغضب لأصابة أو يدعو إلى أصابة أو ينصر أصابة فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب براها وفجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي الذي أهده فليس مني ولست منه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari al-jamaah, maka ia mati laksana kematiannya orang jahiliyah. Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera kesukuan, ia marah karena kesukuannya atau mengajak kepada kesukuannya dan menolong karena kesukuannya, lalu dia terbunuh, maka kematiannya laksana kematian jahiliyah. Dan barang siapa yang keluar dari umatku kemudian memusuhi orang-orang yang baik maupun yang fajir di antara umatku, dan tidak mengecualikan orang-orang yang beriman dari mereka, dan tidak menepati kepada orang yang diberi janji yang ia telah berjanji kepadanya, maka dia bukan dari umatku dan aku bukan dari golongan mereka. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.